wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Pipi Juniarti SPD. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 2 Lubuk Linggau dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja pada peserta didik kelas 8 pada submateri pengungkit pada pertemuan keempat. Berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan dengan lancar. Hari ini sepertinya keadaan kelas alhamdulillah Ibu lihat sudah lumayan bersih ya nak ya. Sudah piket pagi tadi? Sudah. Piket kelompok Senin, Raju yang piket? Iya. Ya, alhamdulillah. Pakaian rapi alhamdulillah ya. Jadi kita bisa mulai pelajaran hari ini dengan tertib. Sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu ya nak ya. Ayo silahkan. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absennya hari ini? Ya. Siapa yang tidak masuk nak? Budi. Mihir? Budi. Kenapa Budi? Sakit. Ada suratnya? Ada. Sudah berapa hari Budi sakit? 1 minggu. Kalau 1 minggu itu harus dikunjungi ke rumahnya, ya nak ya, dicek. Sampai masuk rumah sakit, ditengok temannya ya. Ya Bu. Kalau masuk rumah sakit dibesuk gitu ya. Oke anak, hari ini kita akan belajar pengungkit ya, tuas ya. Jadi Ibu harapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian akan bisa mengetahui jenis-jenis pengungkit, syarat kesetimbangan pengungkit. Hari ini kita lanjut materi keempat ya, lanjutan dari materi minggu lalu ya. Pada materi hari ini kita belajar tentang pengungkit. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu pengen flashback kembali lagi materi yang minggu lalu ya. Apa ada masih ingat nak? Di sini kalian boleh lihat ada gambar materi minggu lalu, katrol, bidang miring. Ini gambar apa? Saya Bu. Siapa? Karin. Apa yang dikarin? Katrol itu drum minyak yang akan dinaikkan di atas mobil. Ya. Diberi papan miring sehingga drum hanya perlu didorong tanpa diangkat. Sedangkan yang katrol, pada katrol contohnya pemanfaatan katrol pada sumur untuk mempermudah pekerjaan. Iya, jadi bagus ya Karin. Masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu sudah kita belajar bidang miring. Banyak contohnya kan? Pada drum minyak, pada mobil. Coba kalau drum itu harus diangkat dengan tangan, apakah bisa nak? Apakah sanggup? Tidak. Jadi untuk mempermudah pekerjaan, apa yang dikatakan Karin tadi benar. Drumnya didorong menggunakan papan miring tambahan ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dari materi
dibandingkan dengan gunting. Yang mana yang lebih cepat dan lebih mudah, Nak? Dengan gunting. Itulah hari ini kita akan mempelajari materi pengungkit, ya Nak ya. Dimana pengungkit itu materi pesawat sederhana yang sering kalian kita jumpai di sehari-hari, ya. Mulai dari gunting, pelubang kertas, jungkat-jungkit ayunan, ya. Apa namanya lagi? Kayak penjepit, ya, penjepit kuku, potong kuku. Nah, itu semuanya materi pengungkit. Kompetensi dasar, ya, yang akan dicapai hari ini pada 3.3 pada pesawat sederhana yang kemarin saya sudah menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada strukturnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Jadi nanti pada LKPD nanti ada aktivitas kegiatan kedua, kalian akan mendiskusikan sistem bagian tubuh manusia yang mana yang menerapkan prinsip pengungkit. Yang mana ada pengungkit jenis 1, jenis 2, ataukah jenis golongan 3, ya, ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan jenis-jenis pengungkit yang seperti Ibu katakan tadi. Menganalisis penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, ketiga yang disesuaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kelima, menganalisis prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit pada sistem gerak otot dan manfaat pembelajaran, ya. Kompetensi yang akan dicapai, Ibu harap kalian akan memahami, ya, mengetahui aktivitas peristiwa penerapan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya. Jadi kalian akan tahu, oh, benda ini merupakan prinsip pengungkit jenis apa ini. Kegiatan hari ini, ya, di awal nanti kita akan melakukan pretest quizzes. Terus kalian akan mendemonstrasi, mengamati, terus mendiskusikan dalam kelompok, presentasi. Di akhir kita akan melakukan post-test untuk melihat hasil dari awal perbandingan pretest dan post-test, dan terakhir kita menyimpulkan bersama. Ayo disiapkan, ya. HP-nya, quizesnya, pretest awal, join 099376. Silakan masukkan angkanya ke dalam quizzes. Dipahami materi, hasil diskusi dan percobaan nanti, post test, insya Allah semuanya. Coba kalian amati gambar, ditekan kasih lagi anak ya, jungkat-jungkit ayunan. Nah, berdasarkan gambar itu, kira-kira apa yang terjadi pada gambar Anda? Jungkat-jungkit tidak bisa seimbang, Bu, karena yang gemuk selalu pada posisi bawah. Nah, itu berdasarkan pengalaman sebenarnya Anda ya, karena Anda sebenarnya sering ya. Jadi jungkat-jungkit ya itu dari gambar kata Amel tadi tidak seimbang. Yang gemuk ini selalu di posisi di
massa 60 kg. Jika kita letakkan pada jarak yang sama dengan kasus yang pertama, maka dapat kita lihat orang dewasa yang memiliki massa 60 kg akan bergerak turun dan anak yang bermassa 30 kg akan bergerak naik. Mengapa demikian? Nah, ya, dari gambar dan video tadi, ya, yang baju abu-abu karena badannya lebih gemuk, dia selalu di bawah. Mengapa? Karena beratnya Berbeda. Mengapa? Yang baju abu-abu beratnya lebih berat dibanding Baju kuning. yang baju. Nah, sekarang dari video pembelajaran itu, apakah ada yang bisa mengidentifikasi masalahnya, nak? Nah, Bu, Ini, apa ini? yang pertama adalah apakah anak kurus bisa berada di bawah, dan yang kedua bagaimana caranya supaya anak kurus bisa berada di bawah. Rini tadi bilang apakah bisa anak yang kurus tadi berada di bawah? Nah, berarti harus bagaimana itu aja bisa mengidentifikasi masalahnya lagi? Iya, Mas Ayu? Apa Mas Ayu? Bagaimana pengungkit bisa seimbang? Bagaimana? Pengungkit bisa seimbang. Iya, bagus ya. Karena jadi yang si kurus tadi kan pengen berada di atas kan? Karena dia capek di bawah terus. Nah, jadi Mas Ayu bilang bagaimana pengungkit bisa seimbang. Boleh ditulis di papan tulis, Mas Ayu. Bagaimana cara kesetimbangan pengungkit, ya? Nah, itu yang akan kita temukan, ya, di percobaan hari ini. Bagaimana cara kesetimbangan berdasarkan identifikasi masalah tadi, apa bisa anak yang lurus ada di bawah, jadi bagaimana supaya seimbang, ya. Jadi kita akan melakukan percobaan. Di sebelah kiri kalian, sebelah kanan ibu ada 4 alat, ya. Hari ini dipakai kit, ya, sesuai materi hari ini tentang pengungkituan. Setiap kelompok sudah ibu bagi, ya. Ini ibu akan bagikan LKPD kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kelompok Rahman, kelompok 1 Raju, Karin, kelompok 2, 3, dan 4, ya. Ayo silakan, duduknya sudah dikondisikan, silakan rangkai, nak. Percobaan kita hari ini tentang pengungkit boleh dirangkai sesuai panduan buku kit itu, ya, dan LKPD yang sudah dibagikan. Silakan dibaca panduannya pada kegiatan 1, ya. Langkah kerja: siapkan peralatan yang diperlukan untuk percobaan. Susunlah perancang pengungkit dengan titik tumpu di tengah. Nah, bagaimana, nak? Yang gaya kuasa yang mana ini? Yang itu beban? Pada bandul. Bandulnya itu berapa itu kita bahas? Bandulnya berapa bebannya? 70 gram. Jadi kalau 70 gram, baca di petunjukan di sana. Nah, itu ditambah, ya. Teliti di bandul, nak, ya. Perhatikan bandul itu. Lihat tabel. Tabel itu kan berat bebannya 70 gram. Kalian bandingkan, samakan dengan bandul yang kalian lihat itu, ya. Dicek. Berapa bandul? Nah, lihat. Kalau 50 ditambah lagi 20. Berapa gaya kuasanya? 1,4. Silahkan ditulis di hasil.
1,4. Kalau sudah isi tabel, silakan didiskusikan pertanyaan ya. Berdasarkan skema yang nomor 1 itu, percobaan di atas, tuliskan bagian-bagian dari A, B, C, D, dan E. Itu berdasarkan langkah kerja di RKPD itu kalian lihat. Yang bagian A itu yang mana, yang B itu apa? Ada kan situ petunjuk? Lihat RKPD. Petunjuk A itu apa, B itu apa, C, D, dan E. Silakan didiskusikan. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana besar gaya kuasa? Berarti dia kalau yang gendut kan berarti dia ke bawah sedikit kan, jadi dia turun ke itu. Oke, ya. Itu lanjut. Kalau sudah kegiatan 1, silakan dilihat RKPD kegiatan kedua, ya Nak ya. Pada penguatan konsep, penguatan informasi, ya. Di situ ada gambar lengan gambar apa itu Nak? Di RKPD? Gambar apa itu Nak? Otot. Oh, kayak nge-gym kayak itu ya. Otaknya kemudian di situ, ya. Aktivitas kegiatan kedua. Di situ ada menenadahkan kepala, ya. Itu berdasarkan prinsip pesawat sederhana bukit golongan 1, ya. Bukit golongan 1, itu penjelasannya itu bagaimana? Kuasa berada pada otot leher, titik tumpu pada tulang leher. Nah, kalau kayak yang bagian 2 jinjit berdasarkan bahan ajar yang sudah ibu kalian sudah dibaca belum bahan ajarnya? Sudah. Nah, bagaimana itu kalau pada jinjit itu letak titik tumpu ada di mana? Keduanya kan? Di jari, terus bebannya di dalam kaki. Sudah selesai? Oke? Sudah? Kalau sudah kita presentasi ya Nak ya? Sudah selesai? Sudah. Menentukan F gaya kuasa. Ya, silakan dipresentasikan. Kelompok mana yang mau presentasi pada kegiatan 1? Kelompok 1. Kelompok Asman, Anggi, dan Cindy. Oke, silakan ke depan. Nah. Pada data hasil percobaan, berat benda 70 gram dengan lengan beban 6 cm dan lengan kuasa 3 cm, gaya kuasa yang didapat 1,N. Berat benda 70 gram, lengan beban 6 cm, lengan kuasa 6 cm, mendapatkan gaya kuasa 0,7N. Berat benda 70 gram, lengan beban 6 cm, lengan kuasa 9 cm, yang didapatkan gaya kuasanya 0,9N. Berat benda 70 gram, lengan beban 6 cm, lengan kuasa 12 cm, gaya kuasa yang didapat 0,3N. Oke ya, itu hasil tabel dari kelompok 1 ya. Gaya kuasa yang didapat itu tampilan pada Google Classroom yang sudah dikumpulkan ya pada kelompok 1. 1,4 Newton, 0,7 Newton. Itu berapa itu? 0,9 Newton dan 0,3 Newton. Ya. Oke. Diskusi yang menjawab soal nomor 1 berdasarkan skema percobaan di atas, berdasarkan percobaan tadi ya, yang kalian alat praktikum tadi, tuliskan bagian-bagian dari A, B, C, D, E. Nah, bagaimana kelompok 1? Perwakilan boleh Anggi atau Cindy atau Rahmat menjelaskan yang mana persen itu hasil yang A. A itu apa itu? Bagian yang ini tadi. Beban. Yang A adalah beban. Yang mana beban? Ini Bu. Oh, itu A, beban. B. B. Tengah beban. Jarak B antara itu? tengah ke bebannya. Tengah itu apa namanya? Titik tumpu Bu. Titik tumpu. Oke. C, titik
Lengan gaya kuasa, jarak antara gaya kuasanya dengan titik tumpu. Terus yang E-nya adalah gaya kuasa. Oke ya, dari aplaus. Ya, benar ya. A, B, C, D, A beban. B antara beban dengan titik tumpu, lengan beban, benar. C itu titik tumpu. D itu antara titik tumpu dengan gaya kuasa, itu disebut lengan kuasa. Sedangkan yang E itu gaya kuasa pada pegang. Ya. Oke, yang nomor 7 ya, hasil diskusi kalian berdasarkan data hasil percobaan untuk menentukan apa itu? Berapa keuntungan mekanis pada nomor 7? Siapa yang bisa? Siti. Oke, silakan. Keuntungan mekanis pada nomor mungkin? W itu berdasarkan tabel. W itu bebannya 70 gram. Lengan beban 6 cm. Lengan kuasa 3 cm. W di situ kan 0,7 Newton. Didapat dari mana nak W? Sama dengan M dikali G. Jadi M massa dikali kecepatan gravitasi. Masanya berapa sini tadi? Masanya 70 gram dikali 10 M S kuadrat. Oke. Jadi 70 gram harus diubah dulu konversikan ke masanya gram ke kilogram. Jadi hasil beratnya ya 0,7 tadi, masanya 0,7 kilogram. Oke, tenang ya nak ya. Jadi ini gaya kuasa menggunakan rumus dengan tabel sama ya hasilnya ya. F menggunakan rumus F sama dengan LB per LK dikali W, itu dari LB per LK menghasilkan 1,4 Newton. Apakah sama dengan tabel? Sama. Oke. Sekarang keuntungan mekanis. Siapa yang mau gantian? Yang mau menjawab keuntungan mekanis pada percobaan yang pertama? Fatimah. Oke, silakan Fatimah. Oke, silakan Fatimah. Keuntungan mekanis. Boleh salah satu dipilih ya nak ya. Benar Fatimah. W per F beban per kuasa, gaya kuasa. Boleh pakai rumus dengan kuasa yang dibagi dengan beban. Oke, langsung masuk ke rumus pada perbedaan satu Fatimah. Jadi di sini oke jadi. Keuntungan mekanis pada benar ya. Keuntungan mekanis pada percobaan 1 HM W per F atau LK per LB boleh salah satu menghasilkan 1/2 atau 0,5. Kegiatan kedua diskusi. Kegiatan kedua siapa yang mau presentasi? Boleh perwakilan kelompok. Kegiatan kedua. Kelompok 2. Silakan presentasi ke depan. Prinsip pesawat sederhana pengungkit golongan 1. Contoh aktivitasnya yaitu menegakkan kepala. Kuasa berada pada otot leher. Titik tumpu berada pada tulang leher. Nah, pada tulang leher itu. Dan berat kepala merupakan beban. W-nya di mana? Bebannya di kepala. Itu termasuk pengungkit golongan 1. Oke, lanjut pada yang kedua, hasil diskusi yang kedua. Pengungkit golongan kedua, contoh aktivitasnya jinjit. Kuasanya berada pada otot pelvis. Ya, di situ. Titik tumpunya berada pada ujung jari kaki. Dan bebannya berada di telapak kaki. Yang ketiga, pengungkit golongan ketiga, contoh aktivitasnya membawa buku. Kuasa ada pada otot biceps. di mana itu gaya kuasa pada otot biceps? Di mana? Otot biceps di mana? Sini. Berarti di sini letak gaya kuasa. Oke. Titik tumpunya berada di sendi engsel atau pada siku. Dan bebannya ada di lengan bagian bawah.
worksheet meliputi beberapa syarat, antara lain hasil perkalian antara sisi beban dan lengan beban dengan sisi gaya kuasa dan lengan kuasa akan menghasilkan nilai yang sama. Dalam menentukan keuntungan mekanik pengungkit, maka lengan beban harus lebih pendek dibandingkan lengan kuasa. Oke ya, sekarang tadi sudah Dini menyampaikan kesimpulan pertama pada kegiatan 1. Sekarang siapa nak perwakilan kelompok yang akan menyimpulkan hasil kegiatan kedua? Boleh kelompok 2 atau kelompok 3 yang menyimpulkan? Siapa? Perwakilan? Boleh silakan. Jara, oke Jara, silakan. Boleh, berdiri Jara. Kepala dengan sendi leher penerapan pengungkit jenis 1. Sendi antara betis dan telapak kaki penerapan pengungkit jenis kedua. Sendi antara lengan atas dan lengan bawah penerapan pengungkit jenis ketiga. Ya, oke. Aplaus ya untuk Oke anak ya. Tadi sudah kelompok 4 perwakilan Andini dan kelompok 3 Jahna ya sudah menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Pada yang pertama tadi, tujuan pembelajaran kita pertama tadi menentukan jenis-jenis pengungkit ada berapa nak? Ada 3. Jenis 1 tadi contohnya, salah satunya gunting. Yang kedua, jenis kedua angkok atau gerobak dorong. Itu pengungkit jenis ketiga oke. Terus pada analisis kita menganalisis sistem kesetimbangan tadi ya nak ya, dimana W sama dengan LB sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Menentukan keuntungan mekanis ya yang dikerjakan 45 W per F atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Dan pada sistem tubuh ya, tubuh kita ini memiliki prinsip pesawat sederhana ya, yaitu pada seperti kata kesimpulan pada pating tadi, yaitu pada prinsip tulang pada leher, kaki dan betis, dan pada lengan ya. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu akan kasih penilaian terakhir proses ya, silakan. Dan akhir buka lagi HP kalian, aplikasi Quizizz-nya nak ya. Buka Quizizz, aplikasi Quizizz-nya, kita akan melakukan pretest. Ibu harap nilai pretest sekarang ini nilainya lebih baik dibanding hasil pretest tadi. Yang proses ini lebih baik dibanding pretest tadi ya nak ya. Oke
Ya, Raju? Bagaimana Raju? Pelajaran persoalan Raju. Keresahan Raju pada saat ini Bu, karena senang mendapat bukti kami tubuh kita, termasuk juga pesawat sederhana mulai dari lengan, kepala, dan betis. Ya. Oke anak ya, untuk hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita tutup dengan doa dulu. Tapi untuk kalian, Ibu tetap ingatkan dan tidak bosan-bosannya mengingatkan ya, pandemi ini belum berakhir. Tetap jaga protokol COVID, jaga kesehatan, 3M. Masih ingat apa 3M? Oke, bagus ya. Oke anak ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kalian buka Google Classroom, tugas akan Ibu bagikan di Google Classroom. Kalian belajar lagi minggu depan, kita ulangan harian yang kedua ya nak ya. Oke, akhiri pelajaran kita hari ini ya nak ya. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan Rahman, tutup baca doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.